Use this. Halo guys, selamat datang kembali di channel ProView. Tentunya kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-13 dan ke-14. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Film diawali oleh John yang dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit di luar penjara. Karena hal itu, sekarang tim berjumlah 6 orang. Lebih tepatnya sih ada 5, karena Lincoln sekarang sedang disiksa oleh sipir yang dihajarnya. Setelah itu, dia dijebloskan ke dalam sel isolasi. Michael lalu memohon kepada Pop untuk dipertemukan dengan kakaknya. Namun Pop menegaskan bahwa kakaknya akan dieksekusi 36 jam lagi. Berbicara tentang haknya, Michael diizinkan bertemu Lincoln besok di hari eksekusinya. Apa ini Michael yang kita ketahui? Tentu saja tidak, pasti dia sudah memikirkan dengan segala kemungkinan yang terjadi. Sucre yang ingin mengetahui kabar John dicuekin sama pihak rumah sakitnya. Karena Lincoln masuk sel isolasi, Michael berencana akan menunda pelarian ini. Namun yang terjadi, karena masing-masing tim mempunyai urusan di luar penjara, mereka menolak untuk menunda pelarian ini. Bahkan, T-Bag terlalu mengomporinya hingga Michael marah kepadanya. Miles pun berkata bahwa mereka akan melakukannya siang ini. Michael tertawa mendengar hal itu, karena dia tahu mereka tidak akan berhasil kabur tanpanya. Akan tetapi, bukan masalah mereka akan kabur meninggalkan Michael. Namun Michael takut jika mereka terlalu meremehkan jalur pelariannya, maka semua yang dilakukan Michael selama ini akan sia-sia. Jadi, Michael khawatir jalur pelariannya itu akan terbongkar. Sebelum pergi, Michael mengatakan tidak akan kubiarkan. Terlihat sekarang Lincoln berada di dalam sel isolasi yang sangat gelap. Dia hanya bisa meratapi nasibnya sambil menunggu eksekusi akan dilakukan. Di selnya, Sucre berkata kalau Michael tidak akan bisa mengeluarkan Lincoln dari sana. Sambil mendengarkan Sucre kuku lutus, Michael berpikir keras agar Lincoln bisa keluar. Sekarang inilah saatnya untuk Tato yang berbicara. Di rumah sakit, Nick sudah menelepon rekannya di Mahkamah Agung. Nah, orang itu akan mendengarkan fakta yang ditemukan oleh Nick dan Veronica. Lalu, ketika Veronica ingin memberitahu Lincoln, Nick mencegahnya karena khawatir para pelaku akan mengejarnya kembali. Namun, Veronica merubah mindsetnya. Selama ini, dia selalu berlari dan bersembunyi. Dan sekarang saatnya untuk Veronica mencari panggung agar semua fakta itu bisa diungkapkan ke publik. Berbeda dengan tahanan lain, Miles menelepon keluarganya dengan membalut speakernya. Dan yang pertama kali ditanyakan oleh anaknya, bagaimana dengan untanya? Lalu istrinya menyebut bahwa dia adalah Sersan 1. Apakah dia adalah seorang militer? Dari obrolan mereka, saya bisa merasakan aura-aura kebohongan. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah Kuwait, dan yang ketiga adalah perintah atasan. Kesimpulannya, si Miles ini tidak memberitahu keluarganya kalau dia di penjara. Akan tetapi, adik istrinya mengetahui dia di penjara, lalu Miles memintanya membawa mobil untuk menjemputnya. Setelah berpikir panjang, Michael akhirnya ikut dalam pelarian mereka walaupun Lincoln masih dalam sel isolasi. Dia pun membutuhkan Silet untuk melakukan sesuatu.
Dan ini yang dia lakukan. Ay, Cristo amado. Ternyata di balik tatonya itu terdapat sebuah pil. Untuk apakah itu? Lanjut. Sementara itu di depan penjara, sekelompok orang demo untuk menolak hukuman mati. Kembali ke Michael yang didampingi pendeta untuk berdoa. Setelah itu dia menitipkan sesuatu untuk Lincoln. Sucre pun bertanya, "Kau tahu apa yang kau lakukan?" Michael menjawab, It's in God's hands now. Karena hal tersebut, Michael pun kembali mendapat pengobatan dari Sarah. Selesai mengobati Michael, seorang petugas kebersihan memperhatikan lubang pipa itu. Namun apa yang dia lihat akan mempengaruhi rencana Michael. Dan sekarang saatnya untuk mereka melakukan pelarian. PI! Let's do it! Pendeta itu akhirnya datang ke ruangan Lincoln. Dia pun langsung memberikan sesuatu yang Michael titipkan. Berpindah ke Veronica yang baru tiba di depan penjara Fox River. Namun dari kejauhan dia diawasi oleh 2 orang agen baru. Kellerman mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan Daniel karena dia tidak berada di sana. Daniel nyatanya akan meninggalkan pekerjaannya dan akan pindah rumah. Namun sebelum itu dia akan menemui Veronica untuk memberikan sebuah informasi berharga. Veronica menghampiri media yang sedang liputan di sana. Tujuannya dia akan buka suara ke publik. Lincoln akhirnya menemukan pil hitam dan tulisan yang berisi, "Makan ini jam 8:10. Michael mengatakan akan melakukan aksinya jam 9 malam. Namun T-Bag mengingatkan bahwa IP selesai jam 5 sore. Tentunya Michael sudah memikirkan hal tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Michael. Akibatnya, mereka harus mendapat hukuman dari Bellic untuk membersihkannya semalaman. And it's gonna take all night. Hukuman itu adalah kabar gembira bagi mereka semua. Veronica akhirnya buka suara di hadapan publik. On the grounds that my client's been framed. Dia membeberkan semua fakta tentang kasus Lincoln. Berikut dengan rentetan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelakunya. Di sisi lain, wakil presiden juga menonton berita ini dan menyimpulkan bahwa ada seseorang yang membongkar rahasianya. Kellerman langsung peka dengan orang yang membongkar rahasia itu. Kembali ke penjara, seorang mekanik sedang mempersiapkan kursi listriknya agar tidak ada kendala. Setelah itu, Veronica datang menjenguk Lincoln. Dia berkata akan ada seseorang yang membongkar kasus ini, dan dia akan menemuinya malam ini. Setelah melakukan percelepotan duniawi, Veronica pun pergi. Scene berpindah ke istri Daniel yang dikejutkan dengan kedatangan Kellerman. Dia pun menanyakan keberadaan suaminya. Pada awalnya, wanita itu berbohong. Namun kalian pasti tahu kan karakter Kellerman? Dari sipir yang menjaganya, Lincoln mengetahui sekarang saatnya untuk dia minum pil itu. Di sisi lain, Michael sudah memperhitungkan waktu obat itu bereaksi dengan pelarian mereka. Karena pil itu, Lincoln pun merasakan sakit yang luar biasa. Di sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwasannya Lincoln sengaja diberi obat itu agar merasakan sakit hingga akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Dan sekarang waktunya untuk Michael dan tim beraksi. Lincoln yang sudah mendingan, dia sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa gabung dengan tim. Di tempat yang sudah ditentukan, akhirnya Sarah bertemu dengan Daniel. Daniel mengungkapkan fakta bahwa Lincoln masih bisa diselamatkan. Dan dia adalah orang yang sudah lama dipilih untuk disetting menjadi pembunuh Steadman. Yang lebih mengejutkan, Daniel berkata bahwa Terence Steadman masih hidup. Lalu Daniel memberikan kertas yang isinya adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Namun ketika akan memberikannya, seseorang datang dan Veronica pun bersembunyi.
Kembali ke Michael dan tim yang memasuki ruang penampungan. Di luar penjara, adik ipar Miles sudah menunggunya. Ternyata yang mendatangi Daniel adalah Kellerman. Di sini, Kellerman memberikan pilihan yang sulit, istrinya atau Veronica. Dan ketika Kellerman memaksa Daniel mengeluarkan pistolnya, sialnya kertas itu terjatuh. Alhasil, Kellerman membaca isi surat tersebut. Kellerman menemukan namanya di sana. Otomatis dia menganggap Daniel adalah pengkhianat. Dan ini yang selanjutnya dilakukan oleh Kellerman. Adik ipar Miles harus berhadapan dengan sipir yang berpatroli. Akibatnya, dia diusir dari tempat itu. You two hit the road right now. Ketika Michael dan tim sampai ruangan di bawah rumah sakit, Michael terkejut karena pipa yang sudah dia lelehkan diganti dengan pipa yang baru. Nah, kalian ingat petugas kebersihan yang sebelumnya datang ke rumah sakit? Nah, dialah aktor selewat yang menggagalkan ini semua. Bangke emang. Michael dibantu Sucre serta Lincoln di atasnya, mereka mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencongkel pipa itu. Namun apa daya, pipa itu terlalu kuat. Sipir yang lewat mendengar ada suara benda terjatuh. Karena lubang rumah sakit adalah jalan satu-satunya, Michael meminta maaf kepada semua tim karena mereka tidak bisa keluar. T-Bag yang tidak terima, dia langsung menodongkan pisaunya. Apakah mungkin ada jalan lain selain ini? Film berlanjut ke episode 14. Diawali dengan aksi protes yang dilakukan oleh T-Bag. Get busted for attempted escape. I'm gonna throw in homicide. No. Lincoln di rumah sakit terus berusaha menjebol pipanya. Tak lama, datanglah Veronica yang kaget karena Lincoln melepas infusannya. Sipir yang datang langsung mengeluarkan borgol. Can't have him walking around, Doc. You know that. Di samping itu, sipir yang sebelumnya mendengar suara benda terjatuh, dia memasuki ruangan. Dan tim dibuat ketar-ketir karena takut ketahuan. Sipir itu menemukan potongan besi dan langsung memanggil temannya. Setelah petugas itu keluar, tim bergegas untuk kembali masuk ke lubang. Done, let's go. Did it break or off, or did someone break it? I don't know. Bellick yang akan pulang, dia melihat ke arah ruang penjaga. Dia curiga karena seperti tidak ada kehidupan di sana. Sementara itu, tim masih menyusuri pipa untuk sampai ke ruang penjaga. Adegan dibuat tegang karena mereka beradu cepat dengan Bellick yang segera datang. Akan tetapi, Charles masih tersangkut di dalamnya. Saat Charles akan masuk ruangan, Michael menahannya. Bellick yang sudah berhasil masuk tidak menyadari kalau mereka kurang satu orang. Beruntung, di sini Bellick hanya memarahinya, tidak curiga dengan tingkah mereka. Setelah itu, dia menyuruh mereka berempat untuk kembali ke sel. Saat Bellick keluar, dia baru menyadari kalau jumlah mereka kurang satu. Here, boss. Waktu yang tepat, karena saat Bellick keluar, Charles langsung naik ke ruangan. Alhasil, jumlah mereka sekarang pas. Mereka semua masih kecewa dengan gagalnya pelarian ini. Dan mereka juga akhirnya dimasukkan ke selnya masing-masing.
luar penjara, Pop didatangi oleh awak media. Wartawan bertanya tentang apa yang terjadi dalam beberapa jam ke depan. Pop menjelaskan bahwa dia akan bekerja sesuai dengan aturan, seperti pengecekan kepada kursi eksekusinya agar berjalan dengan lancar. Di hadapan publik, Pop berkata tidak suka dengan adanya aturan eksekusi mati. Pada saat LJ melihat beritanya, data diungkapkan oleh media bahwa Lincoln adalah orang ke-13 yang dieksekusi di negara bagian Illinois. Dalam selnya, Michael gelisah karena 16 jam lagi Lincoln akan dieksekusi. Michael pun berkata hanya ada satu orang yang bisa menghentikan eksekusi ini. Siapakah dia? Michael yang akan mendapat pemeriksaan rutin, dia melihat di rumah sakit ada Lincoln. Sarah pun masuk ke ruangan itu dan Michael berkata ingin bertemu dengan Lincoln. Di sini, Sarah mencoba untuk berbicara dengan sipir yang menjaganya. Namun, sipir itu mengatakan untuk menunggu hingga kunjungan terakhir. Setelah itu, Michael meminta Sarah untuk berbicara dengan ayahnya yang sebagai gubernur. Namun seperti yang kita tahu, Sarah dengan ayahnya tidak terlalu dekat. Jadi, Sarah pesimis mendapatkan hak grasi ayahnya agar eksekusi Lincoln dibatalkan. Nick dan Veronica akhirnya bisa bertemu dengan rekannya yang dimana dia adalah pengurus ruang sidang. Veronica yang sudah menerima informasi dari Daniel bahwa Terence Steadman masih hidup, dia kepikiran untuk menggali makam Steadman. Lalu Nick merayu temannya itu agar bisa memberikan slot dalam persidangan. Akhirnya mereka pun diberikan waktu 15 menit dalam persidangan. Berpindah ke penjara, Michael yang lagi bersedih akan diganggu oleh T-Bag. Namun di sini Sucre langsung membelanya. Beat your skinny ass into the ground. Sambil berjalan, Charles mengatakan selama mendekam di penjara ini, dia mengetahui beberapa orang yang dieksekusi mati di penjara ini. Dan 10 tahun lalu, ada seseorang yang sudah disetrum namun tidak cukup untuk membunuhnya. Nah, karena hal tersebut, akhirnya proses eksekusi harus ditunda selama 3 pekan. Michael langsung menegaskan, jadi jika terjadi sesuatu pada kursinya, seseorang mempunyai waktu 3 pekan lagi. Tak lama datanglah David yang kepo dengan obrolan mereka. Akhirnya mereka pun bubar. Setelah sipir lewat, Michael memutuskan untuk kembali masuk. Dia pun mengambil tikus yang berkeliaran di sana. Menjelang eksekusinya, Sarah berada di sana menemani Lincoln. Di sini, Lincoln memberi pesan kepada Sarah agar menjaga Michael ketika dia sudah tiada. Namun, Sarah tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke selnya, Sucre bertanya apa yang kau lakukan di sana. Michael hanya tersenyum seolah ada kabar gembira. David yang kembali dicekoki makanan enak, dia digerean agar menjadi mata-mata Bellic. Ketika Bellic bertanya ada apa di luar sana, David hanya mengatakan ada orang bodoh yang berusaha menghisap ganja. Itu bukanlah jawaban yang diharapkan oleh Bellic, karena seharusnya dia terus mengikuti Michael dan mencari tahu informasi tentangnya. Namun ketika David akan meninggalkan ruangannya, dia kembali dan memberitahu Bellic kalau dia mendengar Michael berbicara mengenai masalah kursinya. Karena informasi tersebut, Bellic langsung menuju ruang eksekusi dan memerintahkan untuk pengecekan ulang kursinya. Benar saja, kursi itu tidak berfungsi. Sucre yang tidak mau pupus harapan, dia bertanya pada Michael, apakah ada jalan lain? Michael tidak menjawabnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada tikus. Itu artinya tikus adalah media Michael untuk memanipulasi gangguan listriknya. Sambil menunggu eksekusi, Lincoln terus mengatakan, aku datang sebagai pria dan akan pergi sebagai pria. Di samping itu, Veronica dan Nick berbicara di depan hakim untuk membeberkan fakta yang mereka temukan. Dia juga harus berhadapan dengan pengacara dari terduga pelaku yang bernama Tucci. Dalam persidangan ini, data saling dipertaruhkan. Veronica dan Nick mempertanyakan soal rekaman yang sudah diedit. Tucci langsung menyangkal bahwa rekaman itu sudah hilang. Dan ledakan di apartemen Veronica dianggap sebagai kebocoran gas.
Veronica berkata, agen Pas Pampres bernama Kellerman telah menembak rekannya sendiri karena telah mengungkapkan bahwa Terence Steadman masih hidup. Tucci langsung membawa data yang dimana disebutkan kalau Kellerman dan Daniel tidak terdaftar sebagai Pas Pampres. Hanya dengan data itu, Veronica dan Nick terdiam dan bisa dibilang kalah dalam persidangan. Hakim pun mempertegas yang dia butuhkan adalah bukti, bukan fakta. Either gone, missing, or dead. And I'll have a decision within a few hours. Kepada Bellick, teknisi itu berkata bahwa ada kemungkinan untuk tikus masuk ke dalam sana. Karena itu, Michael terhindar dari masalah ini. Usai melakukan pengecekan, Bellick meminta teknisi itu untuk mengganti sikringnya sekarang. Ternyata tidak semudah itu, karena harus melalui beberapa prosedur. Namun karena masalah ini hanya mereka bertiga yang tahu, Bellick memintanya untuk segera diganti. 6 jam sebelum eksekusi, Bellick menjemput Michael untuk menuju ruang kunjungan terakhir. Michael di sini tahu bahwa kerusakan kursi itu sudah diperbaiki. Lincoln yang sudah dibotaki dibawa memasuki ruang kunjungan terakhir. Dia dibotaki dengan alasan rambut bisa menghalangi aliran listriknya. Michael yang bertanya tentang Veronica dipotong oleh Lincoln untuk terima saja. Di sini Lincoln mengatakan hanya ingin bertukar kenangan dan cerita di saat-saat terakhirnya. Kemudian, LJ yang ingin pergi menemui ayahnya, dia dicegah oleh Veronica karena dia sekarang statusnya masih buron. Tak lama, ada telepon masuk dari rekan Nick di pengadilan, bahwasanya permintaan mereka untuk menggali makam Steadman ditolak. Setelah itu, Sarah datang ke rumah mereka. Lincoln dan Michael menghabiskan waktunya dengan bermain kartu. Tak lama kemudian, datanglah Veronica. Veronica berkata bahwa banding mereka ditolak. Karena itu, Lincoln dengan terpaksa harus dieksekusi. Michael terkejut karena mengetahui Sarah berjuang untuknya. Karena LJ tidak bisa ikut, mereka hanya bisa berbicara melalui telepon. Menurut saya di sini adalah adegan yang paling sedih. Karena LJ berkata bahwa dia bermimpi akan hidup bersama. Di sisi lain, Lincoln tidak bisa berbuat apa-apa karena upaya entah itu dari Michael atau Veronica tidak membuahkan hasil. I love you, Dad. Sementara itu, Sarah bertemu dengan ayahnya dan memintanya untuk mempelajari kasus Lincoln. Di sini Sarah hanya mendapat satu kata, yaitu kecewa. Sehingga sambil berlalu pergi, Sarah hanya berkata, jika ayahnya membantu, pura-pura saja itu bukan permintaan anaknya. Di ruang kunjungan terakhir, mereka bertiga hanya bisa menunggu waktu eksekusi. Hingga akhirnya, Pop datang dan membawa Lincoln menuju ruang eksekusi. Tiba-tiba, di tengah perjalanan ada telepon dari gubernur. Itu sedikit memunculkan setitik harapan untuk mereka. Namun ternyata, gubernur hanya memberitahu bahwa gerasinya tidak dikabulkan. Tak diduga, orang yang sudah mempengaruhi kewenangan gubernur itu adalah wakil presiden. Ketika Lincoln akan dimasukkan ke ruang eksekusi, Veronica dan Michael hanya bisa memberikan salam perpisahan. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua ini akan berakhir atau kejutan apa yang akan terjadi? Just have a little faith. How about every Sunday? Kita akan mengetahui di episode selanjutnya.